Halo teman-teman cuan trooper, memulai berinvestasi sebenarnya mudah banget loh. Cukup dengan membuka rekening sama seperti di bank pada umumnya. Untuk tahu lebih detailnya, yuk kita ngobrol sama Pak Windra. Halo Pak Windra. Halo Victor, halo teman-teman cuan trooper semuanya. Bener nggak sih Pak, untuk membuka rekening itu sebenarnya mudah? Sebenarnya kalau buka rekening di sekuritas itu, berdasarkan pengalaman saya yang mungkin bergelut di retail, sekuritas retail itu mudah banget karena dari pengalaman saya itu semuanya dari A sampai Z itu nasabah dibantu oleh yang namanya account officer. Kalau di bank itu mungkin disebut account representatif atau account manager. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Nah, fungsi dari account receiver, account representatif di bank dan lain-lain itu fungsinya apa sih Pak kalau misalnya di sekuritas itu? Jadi kalau di sekuritas ini sebenarnya kan fungsinya itu kan macam-macam, ada banyak. Yang jelas account officer ini seharusnya memberikan nilai tambah kepada untuk calon investor atau investor yang sudah berinvestasi. Nah, yang pada umumnya yang saya temuin itu ada 3 fungsi utama yang mereka berikan kepada investor-investor. Yang pertama adalah fungsi administrasi, yang kedua adalah fungsi untuk menghandle transaksinya, nah yang ketiga adalah fungsi penyampaian informasi. Jadi ada 3 fungsi yang digunakan, yang disampaikan oleh si account representatif ini kepada calon nasabahnya gitu. Iya, kalau di Lalu kenapa sih orang-orang tuh emang nggak bisa ya kalau misalnya kayak di bank-bank pada umumnya kan sekarang ada yang namanya online nih, buka rekening via online. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya sekuritas itu dibuka dengan cara online juga? Sebenarnya keputusan nasabah untuk menjadi nasabah online atau misalnya nasabah full service yang menggunakan account representatif atau kita sebut sales tadi, itu adalah nasabah sendiri yang bisa mengukurnya. Karena biasanya kalau yang mereka menggunakan online itu otomatis biasanya fee-nya lebih murah. Tetapi mereka di sini mereka tidak mendapat pendampingan orang yang bisa mendampingi mereka yang seperti yang tadi saya bilang dalam fungsi administrasinya atau fungsi dia ingin bertransaksi atau fungsi dia ingin sebenarnya mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Iya. Jadi ada sisi dari si sales ini sendiri atau account representatif ini untuk memberikan tambahan informasi ya, berarti kelebihannya di situ ya Pak? Iya, selain informasi juga mungkin kemudahan bertransaksi dan juga kemudahan administrasi. Kalau kemudahan bertransaksi itu gimana tuh kalau misalnya kita sebagai orang awam kemudahan bertransaksi kan kalau misalnya di bank tuh tarik-tarik duit aja di teller, kalau misalnya di sekuritas tuh seperti apa ya Pak? Jadi awalnya biasanya nasabah kan taunya transaksi itu kita cuma bilangnya beli dan jual saham. Tetapi pada kenyataannya beli dan jual saham itu tidak segampang yang dipikirkan. Terkadang beli dan jual saham pun ada strateginya. Misalnya kita ingin membeli dalam jumlah besar. Itu kan kita bisa kalau ada account representatifnya, kita bisa konsultasi nih. Wah, saya misalnya mau beli saham Astra nih. Saya mau beli 100.000 lot hari ini. Bagaimana caranya saya membeli. Nah, kalau kita pakai online itu kan kita ngatur sendiri nih belinya. Nah, tapi kalau kita ada sales, biasanya si sales akan memberi saran. Misalnya, Pak, bagaimana jika order Bapak kita pecah aja dari pagi sampai sore, kita beli setiap 10 menit sekian lot, sehingga nanti di akhir periode perdagangan hari ini kita akan mendapatkan harga rata-rata. Nah, itulah yang disebut strategi transaksi. Yang tadi saya sebut fungsi kedua yaitu fungsi transaksi. Sama halnya juga kalau dengan menjual. Jika kita jual dalam jumlah besar, ya kadang-kadang kita perlu untuk strategi menjualnya. Jadi tidak langsung input jual saja begitu. Jadi ada pembagi strategi khusus lah dari yang dikasih sama si sales atau account representatif itu tadi untuk memecah transaksinya menjadi beberapa harga sehingga yang didapat tuh harga-harga yang mungkin kalau bisa kita bilang best price gitu ya Pak ya? Iya, nah itu tapi itu contoh. Jadi pengembangannya itu sangat luas sebenarnya. Jadi ada juga nasabah yang kita ngomong masalah fungsi transaksi lagi ya. Ada nasabah yang memang sejak awal dia sudah bisa memperkirakan dia mau membeli saham itu bagaimana caranya. Tetapi dia males buat mencatatnya. Wah, saya beli di sekian lot nih tadi. Saya barusan beli sekian lot. Nah, dia tinggal order saja ke salesnya. Nanti salesnya semua yang mencatat. Via apa tuh Pak? Via telepon biasanya atau WhatsApp. Jadi, wah beli nih Astra 100 lot. Bagus nih, 5 menit lagi dibeli 100 slot lagi. Nanti 5 menit. Tapi dia tidak tahu harganya berapa. Dia cuma belinya di harga offer saja. Maksudnya di harga langsung.
nanti setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian, biasanya nasabah akan bertanya kepada salesnya, saya udah beli berapa banyak sih, harga rata-rata berapa, sehingga dia tahu kuota dia. Misalnya hari ini saya mau beli 1000 lot, si salesnya akan kasih tahu, wah udah terbeli misalnya 300 lot pak, oh berarti si nasabah udah tahu saya udah beli, masih ada sisa 700 lot lagi. Nah, Kalau begitu. misalnya itu kalau mau dipecah ya. Iya. Kalau misalnya dari fungsi administratif sendiri itu gimana? Kalau fungsi administratif itu si sales ini seharusnya bisa mempermudah semua administrasi nasabah. Kayak pendaftaran gitu. Iya, jadi kalau pengalaman saya gampangnya seperti ini. Si nasabah tinggal ngomong aja ke sales. Misalnya salesnya Pak Victor nih. Iya. Pak Victor, saya mau bikin 1 akun lagi buat reksadana. Ya tinggal Pak Victor aja yang berpikir bagaimana menyiapkan dokumennya, bagaimana mengisi dokumennya. Pak Victor, saya mau tarik dana. Nah itu juga nanti Pak Victor aja. Jadi pengalaman saya yang di broker retail yang menggunakan sales, biasanya nasabah tinggal ngomong aja. Jadi mereka tidak perlu repot-repot, wah saya cari di mana nih fungsinya, atau saya cari di mana formnya. Dia tinggal ngomong semua intinya. Jadi itu mungkin beberapa tambahan yang didapatkan ya dari si broker saham ini sendiri atau si sales ini sendiri. Itu ya fungsi-fungsi yang didapatkan, maksudnya value added yang bisa didapatkan oleh si investor dengan menggunakan sales. Kalau misalnya tadi tuh saya sempat tahu dari Bapak ya, kalau misalnya Bapaknya bilang saya dapat berita-berita yang komprehensif. Maksudnya komprehensif, berita yang komprehensif itu gimana sih Pak? Jadi ini berdasarkan pengalaman lagi ya. Iya. Jadi kan nasabah ada macam-macam nih. Ada nasabah yang suka dibombardir dengan berita. Jadi semua berita dikirim aja ke nasabah. Tetapi biasa nasabah yang lebih sophisticated itu biasanya pinginnya, waduh, misalnya Pak Victor nih salesnya lagi, sorry. Iya. Waduh, jangan kirimin saya berita kayak gitu dong. Tolong kamu yang baca beritanya, nanti kamu kasih kesimpulan ke saya dari berita-berita tersebut. Jadi kan di sini kita udah melihat nih perbedaannya dengan memakai sales atau tidak pakai sales. Dengan memakai sales, dia akan mendapatkan berita yang lebih padat, lebih efisien, lebih efektif. Sehingga pengambilan dibikin report gitu ya Pak? Iya, jadi misalnya kita contoh nih ada berita tentang ada si nasabah dikirimin report nih tentang kita ngomong nih sekarang bahwa harga emas lagi bagus nih. Si nasabah nanti dikirimin report tentang Antam, report tentang MDKA, report tentang UNTR. Itu ada tentang yang perusahaan mining. Ya, perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya sama kenaikan harga emasnya. Harga emas. Nah, kalau misalnya nasabah dikirimin saja begitu saja risetnya, itu kan mungkin nasabah tidak punya waktu untuk membacanya. Yang kedua, nasabah juga mungkin untuk memahami isi riset itu juga butuh waktu. Nah, dengan adanya sales, dia tinggal gampang aja bilang ke salesnya, menurut kamu apa bedanya ketiga perusahaan ini? Nah, si sales akan menjawab. Misalnya jawabannya gini, wah Pak, kalau ternyata dari struktur pendapatannya itu yang MDKA itu yang pendapatannya lebih sensitif terhadap harga emas. Kalau UNTR itu kurang sensitif karena kontribusi emas terhadap pendapatannya itu mungkin sekitar 10-30% saja Pak. Tetapi dari valuasi memang MDKA lebih mahal daripada UNTR misalnya gitu. Nah, kesimpulannya apa? Misalnya kesimpulannya, jika Bapak bullish terhadap harga emas, Bapak bisa beli di MDKA. Tetapi kalau Bapak ingin berhati-hati, sebaiknya Bapak investasi di UNTR. Nah, itulah yang disebut informasi yang komprehensif. Jadi ada kesimpulan-kesimpulan ya, informasi yang disampaikan gitu ya? Ya benar, jadi antara sales dan si nasabah ini ada komunikasi. Lebih bisa tektokan lah kalau bahasa sehari-harinya. Jadi nasabah, jadi keputusan yang diambil nasabah itu bisa lebih berkualitas. Berkualitas. Oke. Terus yang membedakan antara, kan kita bilangnya tadi tuh yang ada bilang Astra 100, ini 100 slot lagi. Kan harga kita tahu sendiri kan, harga saham Astra tuh nggak murah-murah banget gitu kan. Iya. Nah, apakah dengan penggunaan broker ini bisa gimana ya, kayak harus duit besar kah atau dalam jumlah yang banyak untuk dapat ini fitur broker ini atau tidak sih? Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak ini. Jadi ini semua kembali ke nasabahnya karena dengan memakai broker biasanya fee-nya akan lebih tinggi daripada fee online. Oh, jadi perbedaannya di fee nih. Jadi ya, fee dengan transaksinya. Informasi komprehensif itu kita dapat fee yang lebih mahal nih daripada yang online. Ada selisih fee yang lebih tinggi. Nah, tinggal nasabah akan berhitung-hitung sendiri
bahwa wah saya dengan memakai broker meskipun fee-nya agak lebih mahal mungkin saya bisa mendapat return yang lebih tinggi dan saya mendapat fasilitas yang lebih banyak. Nah itu kan semua nasabah sendiri yang mengukur. Tetapi ada yang nasabah yang mungkin berpikir waduh saya semua bisa saya kerjakan sendiri, saya nggak perlu broker. Nah itu kan kita kembalikan ke nasabah semua. Ada yang bilangnya kalau misalnya fee pakai broker tuh kemahalan atau fee ya, online bener. Itu kan tergantung preferensi lagi. Iya preferensi. Jadi kita di sini yang sekuritas yang menyediakan broker cash score nih contohnya, kita kan ada yang online, ada yang menggunakan broker. Nah ini kan kita semuanya keputusan kita kembalikan ke nasabah. Nasabah lagi. Iya. Kalau nasabah sendiri nih, kita nggak ngomong jelek apa gimana ya. Kan ada nih kita datang ke satu sekuritas, terus tiba-tiba nih brokernya ternyata tidak informatif, seperti kayak nggak aktif memberikan, ya pasif lah seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, Bapak pernah temuin nggak sih di ranah kerja? Pernah. Jadi gini, balik lagi kan menggunakan sales ini kan tergantung preferensi nasabah. Nah, terus nasabah ini juga preferensinya pengalaman saya macam-macam. Iya. Ada nasabah yang justru suka dengan broker yang pasif. Jadi dia pakai broker, memang sengaja pakai broker untuk kebutuhan yang administratif saja. Dan dia udah puas dengan pelayanan administratif dari si sales. Nah, tetapi kalau misalnya yang kasusnya Pak Victor tadi bahwa wah sebenarnya nasabah punya ekspektasi saya mendapatkan broker yang informasinya banyak yang aktif, tetapi ternyata wah kok broker saya pasif nih. Nah, biasanya si nasabah ini kan kalau menggunakan sales dia akan mendapatkan akses juga ke kepala cabang biasanya. Nah, dia bisa menceritakan hal ini kepada kepala cabang di tempat dia membuka rekening, sehingga biasanya ini dari kepala cabang itu dia bisa ganti salesnya ke sales yang lain. Kalau misalnya kan ini ada perbedaan ya antara kita menggunakan broker sama tidak. Kalau misalnya kita menggunakan broker sendiri, otomatis kan ada fee yang lebih mahal. Bisa nggak sih kalau misalnya yang dari rekening broker tadi itu kita rubah ke rekening online aja? Kalau misalnya seandainya dia sebagai suatu klien tuh udah ketemu broker yang pasif gitu loh. Oh, bisa banget itu. Jadi tinggal diinformasikan saja kepada brokernya atau salesnya tadi. Itu nanti ada perbedaan harga fee juga. Fee-nya akan diturunkan. Ya, jadi antara fee-nya diturunkan dan fasilitasnya pun mungkin akan berubah. Iya. Cuman kalau misalnya kita rekening online, apakah bisa sih kalau misalnya kita tiba-tiba telepon ke broker nih, salah satu broker tempat kita buka, terus tanya apakah itu fiturnya bisa dipakai oleh orang-orang dengan rekening online? Kan nomor telepon perusahaan kan ada di mana-mana. Iya. Nah, ini kan biasanya tergantung dari sekuritasnya juga. Tetapi pada umumnya jika kita adalah nasabah online, dari sekuritas itu akan mengarahkan nasabah ke customer service atau ke call center. Jadi semua urusan nasabah itu akan diurus oleh customer service atau call center. Jadi otomatis via frontline-nya lagi lah, langsung ke broker jadi. Iya, benar. Cuman kalau misalnya saya nih contoh kenal sama broker di dalam, apakah saya bisa dapat fitur itu atau tidak? Itu terserah brokernya juga mau memberikan informasi atau tidak dong. Yang informasi yang seperti apa nih maksudnya? Yang katanya komprehensif tadi itu bisa dong saya nanya gini. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau memang Bapak menggunakan misalnya investornya menggunakan broker, itu dia boleh bertanya kepada brokernya. Cuma kan nanti jawaban dari broker ini tergantung dari kualitas broker masing-masing juga sebenarnya. Iya. Kalau misalnya ketidakcocokan kan tadi kita udah bahas nih pasif atau gimana. Cuman kalau misalnya saya nih terus tiba-tiba disarankan, broker itu kan seperti memberikan laporan nih, yang broker yang aktif memberikan laporan, telepon ke nasabah, ini harganya lagi bagus nih atau seperti apa gitu kan. Kalau misalnya seandainya nih saya dapat broker tapi brokernya sendiri itu gimana ya menjalankan transaksi saya tanpa memberitahu saya terlebih dahulu, itu boleh nggak sih? Wah, itu tidak boleh banget. Itu jadi fungsi sesuai aturan OJK dan sesuai peraturan di pasar modal itu broker itu cuma bisa mengeksekusi order berdasarkan perintah dari nasabah. Jadi jika broker misalnya melakukan transaksi beli dan jual tanpa sepengetahuan nasabah, itu udah namanya pelanggaran hukum. Jadi si nasabah bisa melaporkan ini ke OJK. Oke. Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan antara informasi ini harus dibuktikan salah satunya berarti ya Pak? Iya benar. Jadi kalau misalnya ini ranah hukum dong berarti larinya. Iya berbahaya benar. Berarti. Iya benar. Broker menjalankan mengeksekusi orderan tanpa ada
perintah tertulis ataupun via telepon berarti. Iya, benar. Berarti kalau misalnya telepon harus ada record dari percakapannya dong. Ya, jadi kalau seiring dengan perkembangan teknologi dan sekarang juga ada banyak media komunikasi yang lain, jadi media yang utama memang adalah telepon, tetapi sekarang juga tidak tertutup kemungkinan seperti SMS, WhatsApp atau email pun bisa dijadikan sebagai suatu recording untuk sebagai sarana transaksi. Selain itu juga sebenarnya, jadi setiap di akhir periode perdagangan, misalnya hari ini nih kita omong kosong deh, tanggal 10 September nih misalnya. Jadi selesai hari ini, semua nasabah yang bertransaksi itu secara sistem akan dikirimin namanya konfirmasi transaksi oleh sekuritas. Nah, itu konfirmasi transaksi ini akan dikirimkan ke email yang didaftarkan oleh si nasabah. Jadi si nasabah begitu melihat ada ketidakcocokan transaksi, itu nasabah harus cepat-cepat melapor ke sekuritas yang bersangkutan. Kalau gini deh Pak, kalau misalnya saya punya rekening nih, terus saya kan punya rekening yang secara bisa dibilang kayak menggunakan broker nih. Nah, bisa nggak sih broker itu menjadi pengganti advance order saya nih? Seperti itu contohnya. Kalau misalnya saya mau jaga-jaga harga nih, contoh seandainya dia turun segini, bisa nggak sih dijagain sama brokernya? Bisa. Jadi advance order itu juga banyak digunakan oleh, saya lihat berdasarkan pengalaman juga banyak nasabah yang menggunakan order-order seperti ini kepada brokernya. Titip sama brokernya. Jadi misalnya, wah BRI kalau 1 minggu ini turunnya 5%, tolong saya dikabarin ya. Atau kadang-kadang nasabah bilang, kalau BRI nanti turunnya 5%, kamu langsung beli saja. Tidak usah konfirmasi saya lagi. Nah, tetapi order yang tadi dia kasih itu harus ter-record. Yang saya bilang tadi. Yang kayak turun 5% harus ada catatannya ya, dulu. Jadi tadi yang dia bilang, kalau udah turun 5%, kamu langsung beli aja. Misalnya 100 juta nih. Nah, itu sudah ter-record di telepon atau di WhatsApp atau di SMS. Nah, itu si broker boleh menjalankan. Jadi semua eksekusi beli atau jual itu harus berdasarkan perintah nasabah. Oke. Terus kalau misalnya tips-tips nih, kan kita biasanya kalau ke bank tuh kalau misalnya VIP dapat ada tempat khusus lah buat menabung atau mau melakukan aktivitas di bank. Nah, kalau misalnya tips-tips buat dapat broker yang oke itu gimana sih aslinya? Kalau untuk mendapatkan sales yang oke ini memang investor itu butuh ada effortnya juga. Jadi pertama dia cari tahu tentang sekuritas yang bersangkutan dulu yang pertama. Wah, sekuritas ini bagaimana kualitas salesnya biasanya kan. Misalnya sekuritas A atau sekuritas B, sekuritas C. Ketika nasabah udah menentukan dia misalnya mau menggunakan sekuritas A nih di cabang, misalnya kita bilang cabang Pluit nih. Nah, dia akan cari informasi lagi mungkin dari teman-teman di sekitar. Wah, kalau yang sekuritas A di cabang Pluit, broker yang bagus siapa sih? Nah, itulah mungkin. Jadi lebih dalam informasi. Iya, jadi mungkin di awal itu ada sedikit butuh effort si nasabah untuk mencari tahu sales yang bagus itu yang mana gitu. Tapi untuk keamanan sekuritas sendiri udah dipastikan aman kalau dia terdaftar di OJK sama Bursa Efek Indonesia. Benar dong, Pak? Benar, aman itu. Mungkin kesimpulan saya pada hari ini ya, teman-teman cuan troopers jangan lupa kalau misalnya mau memulai berinvestasi saham, cari broker yang udah berlisensi dan mungkin bisa benar kata Pak Windra, bisa memberikan effort lebih untuk ya cari tahu siapa broker yang aktif dan pasif yang sesuai sama preferensi kalian. Benar begitu Pak Windra? Ya benar. Jadi kalau tips kesimpulan dari saya atau tips dari saya nih, jadi nasabah itu harus punya sense. Saya pakai broker ini, saya mendapatkan nilai tambah atau tidak? Kalau tidak, ya saya sarankan sih ya kembali ke online saja atau cari broker lain gitu. Jadi sesuaikan sama preferensi kalian. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Windra? Ya sama seperti yang tadi bahwa menggunakan broker atau tidak menggunakan broker ini cuma nasabahnya sendiri yang bisa menilainya. Jadi misalnya dengan menggunakan broker meskipun fee-nya agak sedikit lebih mahal, ternyata saya dapat mendapatkan value added nih. Misalnya ternyata sepertinya return saya jauh lebih baik dengan menggunakan broker daripada dengan tidak menggunakan broker. Nah itu hanya nasabah sendiri yang bisa mengukurnya dan mengira-ngiranya. Jadi untuk itu saya sarankan bahwa nasabah itu untuk lebih aware terhadap dia punya investasi sehingga dia bisa memutuskan saya sebaiknya menggunakan broker atau tidak menggunakan broker. Nah, mantep banget nih kesimpulan dari Pak Windra. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, stay tune di episode story selanjutnya. See ya!